Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Rais Syarif Nasruddin dengan nomor rekening 257828076 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan materi dari modul 8.1 tentang network layer karakteristik. Nah, network layer itu ada di layer 3 yang dimana adalah fondasi komunikasi end-to-end antar jaringan yang berbeda. Berikut adalah poin-poin utama di mana yang poin pertama itu ada 4 operasi dasar network layer. Nah, yang pertama ada addressing yang memberikan IP address unik ke perangkat agar dapat diidentifikasi. Lalu ada enkapsulasi yaitu membungkus PDU atau data dari layer atas menjadi packet dengan menambahkan IP header itu sumber dan tujuannya. Lalu routing, di mana router menunjukkan jalur terbaik agar paket sampai ke tujuan melalui serangkaian hub. Dan yang terakhir ada de-encapsulation, di mana host tujuan memeriksa header. Jika alamat cocok, header dilepas dan data diteruskan ke transport layer. Lalu yang kedua itu karakteristik protokol IP atau IPv4 dan juga IPv6, di mana IP dirancang efisien dengan 3 sifat utama. Yang pertama ada connectionless, tidak ada koneksi yang dibangun sebelum pengiriman, di mana langsung dikirim ya. Lalu base effort atau unreliable, di mana tidak menjamin paket sampai atau tiba dengan urutan yang benar. Masalahnya, pengirim seperti pengirim seperti paket hilang ditangani oleh protokol di layer atas atau TCP. Nah, lalu media independen itu IP bersifat netral terhadap media fisik, bisa melalui kabel tembaga, fiber, atau nirkabel. Yang ketiga itu konsep penting lainnya, yaitu seperti MTU, yaitu Maximum Transmission Unit, di mana batas ukuran paket yang dapat dilewatkan oleh media, dan fragmentation, di mana proses router memecah paket IPv4 jika ukuran paket melebihi MTU. Media berikutnya, IPv6 tidak melakukan ini. Oke, sekian pada bagian 8.1, selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi pada modul 8.2 paket IPv4. 8.2.1 IPv4 packet header. IPv4 adalah protokol lapisan jaringan atau network layer, memiliki sifat connectionless, base effort, dan media independent. Header berfungsi memastikan paket sampai ke tujuan dengan benar. Kemudian ada 8.2.2 IPv4 Packet Header Field. Version mengidentifikasi versi IP bernilai 4. Kemudian ada Differentiated Service atau DS untuk menentukan prioritas paket, QoS atau Quality of Service. Kemudian ada Time to Live atau TTL, batas waktu paket untuk mencegah looping. Protokol menunjukkan jenis protokol berikutnya, TCP atau UDP. Kemudian ada Source and Destination IP, alamat pengirim dan alamat penerima. Kemudian di sini ada video sampel, ada contoh dari header in WordSack. Oke, selanjutnya adalah materi pada 8.3 paket IPv6. 8.3.1 Limitation of IPv4. Jadi kelangkaan alamat IP 32 bit IPv4 itu sudah habis. Kemudian tabel routing besar membebani memori router internet. Kemudian ada masalah NAT, penggunaan NAT merusak konektivitas langsung end to end. Kemudian pada modul 8.3.2 IPv6 overview,
menggunakan alamat 128 bit dengan kapasitas raksasa. Kemudian header disederhanakan untuk mempercepat proses routing dan untuk menghilangkan kebutuhan NAT sehingga komunikasi lebih lancar. Dan modul 8.3.3 IPv4 paket header filled in the IPv6 paket header. Beberapa kolom IPv4 dihapus pada IPv6. Kolom yang jarang digunakan dipindahkan ke extension headers. Kemudian membuat ukuran header utama IPv6 menjadi tetap atau 40 bytes. Kemudian 8.3.4 IPv6 paket header version mengidentifikasi versi IP bernilai 6. Kemudian ada traffic class dan flow table mengatur prioritas dan aliran paket. Kemudian ada payload length ukuran data yang dibawa paket. Kemudian ada next header menunjukkan jenis header berikutnya. Kemudian ada hop limit pengganti TTL untuk membatasi lompatan antar router. Kemudian ada source and destination IP, alamat pengirim dan penerima 128 bit. Oke, selanjutnya ada materi pada modul 8.3.4 ya, atau 8.4 maksudnya. Bagaimana host melakukan perutuan? Host forwarding decision. Host menemukan arah paket berdasarkan alamat IP tujuan. Pertama ada diri sendiri menggunakan alamat loopback 127.0.0.1. Kemudian ada host lokal, tujuan berada di satu jaringan dikirim langsung. Kemudian ada host jarak jauh, tujuan di luar jaringan dikirim ke gateway. Dan ada materi 8.4.2 default gateway, yaitu pintu keluar dari jaringan lokal menuju jaringan luar atau internet. Biasanya berupa alamat IP interface router lokal. Kemudian wajib memiliki alamat IP dalam subnet yang sama dengan host. 8.4.3 host routes to default gateway. Host harus dikonfigurasi dengan alamat default gateway. Saat mendeteksi tujuan jarak jauh, otomatis melempar paket ke gateway. Kemudian ada 8.4.4 host routing tables. Tabel di dalam RAM host untuk menentukan jalur paket berisi rute lokal, rute loopback, dan rute default. Dan dapat dilihat di Windows menggunakan perintah route print atau netstart -r. Oke, sekian penjelasan materi dari saya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Fadila Putra dari kelas 2C dengan NPM 257829. Saya di sini akan menjelaskan tentang modul CCNA chapter 8.5. Yang pertama adalah pengertian routing. Routing adalah proses menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan paket data dari jaringan asal ke jaringan tujuan melalui router. Yang kedua, cara router meneruskan paket atau paket forwarding. Ketika paket masuk ke router, yang pertama router menerima paket pada interface. Yang kedua, router membuka the encapsulated header layer 2. Yang ketiga, router membaca alamat IP tujuan. Yang keempat, router mencari kecocokan terbaik longest prefix match pada routing table. Yang kelima, router menentukan next hop atau interface keluar. Yang keenam, router membuat header layer 2 baru. Yang ketujuh, paket diteruskan ke router atau host berikutnya. Intinya, router selalu mencari jalur yang paling spesifik menuju alamat tujuan. Yang ketiga, routing table router. Routing table adalah daftar seluruh jaringan yang diketahui router beserta jalur menuju jaringan tersebut. Cara router mengetahui jaringan remote. Yang pertama, ada dua cara, yaitu static routing dan yang kedua adalah dynamic routing. Oke. Kode pada routing table. Yang pertama L. L artinya local interface. Yang kedua C, connected network. Yang ketiga S, static route. Yang keempat O, OSPF. G,
DIRGP. Oke. Pas itu fungsi dynamic routing atau OSPF atau IRP. Dynamic routing dapat menentukan jaringan baru, memperbarui routing table secara otomatis, memilih jalur terbaik, mencari jalur yang jika jalur lama rusak. Lalu routing host. Host dapat mengirim paket ke diri sendiri, host dalam jaringan yang sama, host di jaringan lain melalui default gateway. Kesimpulannya, routing adalah proses menentukan jalur terbaik untuk mengirim paket. Yang kedua, router menggunakan routing table untuk menentukan jalur. Yang ketiga, routing table terdiri dari directory, connected remote network, dan default route. Yang keempat, static routing dikonfigurasi secara manual dan cocok untuk jaringan kecil. Yang kelima, dynamic routing, misalnya OSPF atau IRGP, memperbarui jalur secara otomatis saat topologi berubah. Yang keenam, perintah show IP route digunakan untuk melihat isi routing table pada router Cisco. Yang ketujuh adalah kode penting pada routing table L lokal, C connected, S static, O OSPF, dan D IRGP. Sekian video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.